Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syahrul Khairi dengan NPM 19736 dari kelas A Praktikum Rangkaian Elektrik. Kali ini kita akan membuat simulasi dari reaktansi kapasitif. Nah, sebelumnya kita sudah membahas reaktansi induktif menggunakan induktor dengan dua rangkaian yang sama seperti ini ya. Yang kiri ini pada reaktansi kapasitif kita menggunakan dua buah jenis kapasitor itu yang tetap dengan yang variabel. Namun pada simulasi Proteus kita gunakan yang tetap saja karena saat kita run simulasi kita tidak dapat mengadjust kapasitornya. Jadi kita buat saja yang tetap dengan ukuran yang dapat kita atur sesuai dengan yang diminta oleh modul. Nah, apa saja yang dicari? Di sini kita sama seperti sebelumnya kita mencari tegangan. Setelah mendapat tegangan kita mencari arus. Setelah mencari arus mendapatkan impedansinya, lalu kita cari XC dan kita mencari perbedaan fasanya gitu. Nah, langsung saja kita start simulasi untuk mencari tegangan di antara titik A dan titik B ini. Nah, seperti ini kita akan lihat tegangannya berapa. Yang B15 Vmax nya dan yang kurang terlihat ya. Yang titik A ini 5 ya, 5 kita masukkan pada Excel. Titik A ini 5 volt, sedangkan titik B sebesar 15 volt. Untuk mencari RMS nya tinggal Vmax kita kalikan dengan 0,707, didapatkan nilai yang sekian. Yang bawah juga kita cari V RMS nya atau tegangan pembacaan, terus kita jumlahkan untuk VTOT nya. Nah, maka nilainya VTOT nya adalah 14,14 volt. Lalu setelah mendapatkan tegangan kita dapat mencari arusnya. Ini kita geser osiloskopnya untuk melihat tegangan pada resistornya. Di sini 0,42 volt, 0,42 volt. Nah, sedangkan I nya berarti V per R. V kita bagikan dengan R, maka arus yang didapat adalah 0,0042 ampere. Nah, sedangkan di sini adalah miliampere, jadi terlihat 4,23 ini jika kita buat miliampere sama ya gitu. Lalu setelah mendapatkan arus kita bisa mencari impedansi dengan VTOT per I nya. Nah, impedansi didapatkan di sini 3367 ohm. Kita kuadratkan untuk nanti melakukan tahap akar untuk mencari XC nya. Ini dikurangi, lalu kita mencari XC nya dengan mengakarkan hasil dari impedansi kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka reaktansi kapasitif yang didapat adalah 3365 ohm. Setelah mendapatkan XC kita dapat menghitung perbedaan sudut fasa dengan RD nya sebesar 100 ohm, yang XC nya 3365. Lalu kita masukkan pada rumus tan min 1 XC per RD. Nah, kita dapat menghitungnya dengan kalkulator, maka akan dihasilkan 88,3 derajat. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita lihat instruksinya pada modul. Nah, setelah kita menghitung tadi hingga mengetahui sudut fasanya, kita diminta untuk melepas function generator dan kita diminta untuk menghubungkan secara paralel kapasitor variabel tadi, lalu diukur dengan LCR meter. Nah, jadi kita dapat mengetahui apakah nilai kapasitansinya akan bertambah atau tidak. Karena di simulasi Proteus tidak ada fungsi LCR meter, kita dapat mendapatkan tahap ini. Lalu kita ke tahap 8, yaitu memparalelkan variabel kapasitornya. Lalu variabel kapasitornya diposisikan pada posisi tengah-tengah. Jadi tengah-tengah di antara 170 dengan 470 adalah 320 picofarad. Nah, setelah diparalelkan, ini kita paralelkan dulu. Kita stop simulasi, kita paralelkan.
Nah, lalu kita diminta untuk mencari impedansinya, sehingga kita dapat mencari XC. Nanti kita dapat bandingkan dengan rangkaian sebelumnya dengan kapasitansi 47 picofarad. Sedangkan ini sudah plus ya, berarti kapasitansinya bertambah. Karena kapasitor jika kita paralelkan, maka nilai kapasitansinya akan bertambah. Kita run simulasi. Nah, maka kita akan mendapatkan XC sebesar sekian ya, 1989. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kapasitansi dari kapasitornya, maka nilai impedansi yang didapat juga semakin kecil. Nah, jika impedansi kecil, otomatis maka reaktansi kapasitif akan juga kecil. Di sini dapat kita lihat di sini impedansi pada yang kedua ini yang sudah di paralel adalah 1991 ohm, sedangkan yang menggunakan 470 picofarad sampai 3367, dan SC nya di sini 1000. Nah, yang di sini adalah 3000. Seperti itu. Oke, untuk rangkaian pertama sudah selesai. Kita akan lanjut ke rangkaian kedua. Apa yang diminta? Di sini kita diminta untuk menghubungkan 0,1 mikrofarad dengan 100 ohm. Oke, seperti ini rangkaiannya. Lalu kita diminta untuk mengubah function generatornya pada frekuensinya, yaitu 1 sampai 100 kHz. Oke, kita sudah mendapatkan hasil grafik dari pencarian tegangan pada kapasitor jika kita ubah-ubah frekuensinya. Lalu kita coba pada rangkaian kedua. Di sini rangkaian kedua menggunakan 0,01 mikrofarad dengan 1000 ohm. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari tegangan kapasitor dengan rangkaian 0,7 mikrofarad plus 100 ohm, lalu yang bawah ini 0,01 mikrofarad dengan 1000 ohm. Hasilnya sama persis, tidak ada perbedaan, yaitu 4,47 volt. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pada poin 11 kita diminta untuk mencari frekuensi agar nilai dari XC dan R nya itu sama. Nah, namun kita lewatkan tahap ini, lanjut ke tahap 12, yaitu kita mencari sudut fasa dan faktor daya. Nah, jika diketahui kapasitornya bernilai 0,1 diserikan dengan resistor 100 ohm. Nah, nanti diubah frekuensinya dari 1000 Hz ke 10.000 Hz. Langsung saja kita masuk ke Excel, kita eksekusi. Di sini kita pertama mencari XC-nya ya. Ya, XC-nya ini dari 1/2pi FL, didapat nilainya sekian. Nah, terus kita mencari impedansinya. Cara mencari impedansi adalah dengan
akar XC kuadrat ditambah R kuadrat. Kita bisa kasih di sini dulu aja untuk ancang-ancangnya. Nah, oke, setelah mendapatkan Z impedansinya, di sini sudah terlihat jika frekuensinya besar, impedansinya akan mengecil ya. Nah, di sini si impedansinya menjadi kecil. Nah, lalu kita hitung sudut fasanya. Nah, untuk nilai sudut fasa bisa dihitung dengan kalkulator agar lebih cepat, yaitu 864 derajat untuk frekuensi 1000 Hz, dan yang bawah ini 57,86. Nah, jadi sudut fasanya juga berkurang, makanya nilai Z-nya pastinya lebih kecil. Lalu di faktor dayanya dengan menghitung R per impedansi, sama dengan R kita bagi dengan impedansi, hasilnya adalah 0,1, dan yang bawah ini 0,5. Nah, dari sini sudah bisa terlihat ya, sangat betul sekali Z ini sudut fasa ini mempengaruhi Z ya. Semakin besar sudutnya, otomatis Z-nya juga semakin besar gitu. Di sini ketika sudutnya kecil, maka impedansinya juga kecil. Gitu aja ya. Nah, oke, sekian untuk video simulasi reaktansi kapasitif. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan baik dari video sebelumnya tentang induktor maupun tentang kapasitor kali ini. See you in the next video. Thank you.